Kita akan dalami mengenai pengakuan seorang pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang 16 kali divaksin. Kita berbincang bersama dengan Jane Supardi, pakar imunisasi. Assalamualaikum, selamat malam Bu Jane. Bu Jane, nampaknya suaranya masih mode bisu. Boleh diaktifkan suaranya, Bu? Iya, halo? Ya, Bu Jane, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Bu? Bisa, jelas. Oke, Bu Jane, saya langsung ke pertanyaan. Kita kan nggak bisa menerima begitu saja pengakuan seorang pria yang namanya Abdul Rahim, dia disuntik 16 kali, begitu saja. Namun, upaya permintaan konfirmasi sudah kami lakukan, baik ke dinas tempat, ke polisi, namun kita coba dalami dari perspektif lain. Apakah sebetulnya menurut Bu Jane, persoalan joki vaksin itu betul-betul ada, Bu? Memang tidak hanya di Indonesia. Saya juga membaca ada di Selandia Baru, New Zealand. Itu disuntik sebanyak 10 kali. Karena di sana ada aturan harus disuntik, harus punya bukti disuntik. Kalau tidak bisa. Alasannya apa sebetulnya melakukan ini, Bu? Mau disuntik. Nah, tapi dia butuh kan, dia butuh bukti sudah disuntik. Nah, ini kalau yang di Pindrang kemungkinan adalah yang bersangkutan itu mungkin juga dia butuh yang peduli lindungi tadi, bahwa sudah disuntik, tapi yang bersangkutan takut disuntik misalnya. Oke, jadi hanya semata-mata karena takut disuntik, takut efek samping dan lain sebagainya. Jadi ada saja orang-orang yang bisa dimanfaatkan, begitu ya, Bu? Betul, tapi ini mesti dilacak ya, mesti dilacak oleh polisi sebetulnya. Oke, ya, karena ini sebetulnya merugikan negara. Nah, tentu. 14 orang ini, tentu. 14 orang ini kan bisa menularkan kemana-mana. Nah, itu dia, Bu. Kalau kita pikirkan 16 kali disuntik vaksin COVID, kita juga belum tahu jelas itu apa jenis-jenis vaksinnya itu kan, karena beda-beda di situ kan. Kita tahu kalau vaksin dosis 1 katakanlah Sinovac, kemudian dosis 2-nya katakanlah AstraZeneca, kemudian boosternya dan lain sebagainya, itu kan ada kadarnya, ada hitung-hitungannya, kajian akademisnya. Bagaimana dampak medis yang kita nggak pernah ketahui dari apa yang dialami oleh Pak Abdul Rahim? Nah, sebetulnya ada sisi baiknya di sini, ya, bahwa WHO mengatakan semua vaksin COVID maupun vaksin-vaksin rutin yang dipakai di seluruh dunia itu adalah vaksin yang aman. Jadi ini terbukti pada orang di Pindrang ini. Sampai disuntik begitu banyak, dia tidak apa-apa. Jadi pada vaksin sebetulnya yang ada adalah dosis minimal yang bisa memberikan kekebalan. Dosis maksimal tidak ada. Jadi ini orang disuntik berapa kali pun dia tidak akan bermasalah karena tidak ada dosis maksimalnya. Itu artinya masyarakat bisa percaya bahwa vaksin itu aman. Itu positifnya. Ya, negatifnya banyak. Oke, tapi apakah mungkin bahwa orang akan berpikir yang bersangkutan sudah kebal COVID ini, Bu, 16 kali merasakan gejala-gejala dari setiap suntikannya, apakah dia akan bisa kebal? Kemungkinan besar ya, tapi dia kan cuma satu orang, tidak bisa menggantikan yang 14 kan. Yang 14 itu berbahaya. Dia tidak bisa menggantikan yang 14. Ini yang harus pemerintah daerah itu tindak lanjuti. Dicari yang 14 itu. Yang 14 itu jelas dia melakukan pelanggaran. Melanggar undang-undang
kekarantinaan kesehatan. Iya. Itu sanksinya pidana loh. Ya. Oh, ya kalau kita pikir, Denda kalau kita pikir dengan akal sehat ya Bu, 16 kali disuntik, dan kalau kita mulai bercuriga, jangan-jangan banyak orang juga yang memanfaatkan kesempatan demikian di tengah sulitnya ekonomi, mereka rela mengambil tempat itu, dan Ibu juga menyebutkan ternyata tidak ada risiko fatal ataupun kecil risiko fatal yang dialami oleh seorang joki vaksin. Bagaimana menjelaskan bahwa ini nggak boleh dilakukan, Bu? Jadi dari pihak pemerintah itu harus setempat terutama harus waspada bahwa daerahnya itu berarti tidak aman. Karena ada cukup banyak orang yang tidak divaksin. Jadi mereka itu harus ditangkap harusnya. Harus disidak. Dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi supaya masyarakat kita itu jadi bisa paham akan hukum Ya Bu, di negara ini. Ya, kita sepakat dan kita dukung Bu. Bagaimana koordinasi antara penegak hukum dan juga tenaga medis, termasuk masyarakat di dalamnya berpartisipasi semuanya Bu. Untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Kita semua baik-baik saja. Terima kasih ya Bu. Bu Jane Supardi sudah hadir bersama kami, pakar imunisasi.